Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang Sumpah Pemuda Tonggak Persatuan dan Kesatuan. Tanggal 15 Agustus 1926 diadakan pertemuan organisasi-organisasi pemuda di Jakarta. Perwakilan antara lain dari Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islame Tenbon, Sekarukun, Jong Batakbon, Jong Cilebes, Perhimpunan Pelajar Ambon juga dihadiri Komite Kongres Pemuda 1. Maka tanggal 31 Agustus 1926 telah disahkan anggaran dasar untuk suatu perkumpulan atau organisasi pemuda yang baru yang diberi nama Jong Indonesia. Baru pada tanggal 20 Februari 1927 ada pertemuan yang digagas oleh Algemene Studio Club di Bandung. Pertemuan tersebut berhasil mendirikan organisasi pemuda organisasi ini berdasarkan pada asas kebangsaan atau nasionalisme. Tokoh-tokoh yang ada di dalam Jong Indonesia itu antara lain Sultan Syahrir, Suwiryo Halim, Mutanzil, Yusuf Adi, dan Notokusumo. Pada bulan September 1926 juga diadakan pertemuan para pelajar atau mahasiswa. Dalam pertemuan itu berhasil dibentuk perkumpulan yang diberi nama Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia atau PPPI. Anggota umumnya dari para mahasiswa Stovia dan Sekolah Tinggi Hukum. PPPI bertujuan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Aktivitas PPPI meliputi gerakan pemuda sosial dan politik. Ketua perkumpulan itu Sugondo Dijojo Puspito. Tokoh-tokoh lainnya adalah Muhyamin, Abdullah Sigit, Suwiryo, Sumitro, Rekso Diputro, Akagani, Sunarko Amir Syarifudin, dan Sumanang. Pada tanggal 28 Desember 1927, Jong Indonesia menyelenggarakan kongres di Bandung. Dalam kongres ini juga menetapkan nama Jong Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia. Beberapa keputusan penting dalam kongres diantara lain: 1. Menetapkan nama Jong Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia. 2. Bahasa Indonesia akhirnya dipilih bahasa Melayu, dijadikan bahasa pengantar organisasi Pemuda Indonesia. 3. Pemuda Indonesia menyetujui usul PPPI tentang dibentuknya fungsi semua organisasi-organisasi lainnya yang berasaskan kebangsaan. Panitia Kongres Pemuda II bertanggung jawab terhadap serangkaian acara seperti rapat-rapat terbuka dan ceramah-ceramah yang menganjurkan dan menguatkan semangat persatuan. Pada bulan Juli 1928, Panitia Kongres dibentuk. Terpilih sebagai Ketua Kongres Pemuda II adalah Sugondo Dijo Puspito dari PPPI. Rapat Pemuda II ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 8 Oktober 1928. Yang diundang dalam kongres ini adalah sebuah organisasi pemuda dan mahasiswa serta berbagai organisasi dan partai yang sudah ada, tanpa hadir beberapa tokoh pemuda ataupun tokoh senior seperti Sugondo Dijojo Puspito, Joko Marsaid, Muhyamin, Amir Syarifudin, Surtono Kusumo, Abdurrahman Sunaryo, Kartosuwiryo, S. Mongenskoro, Sunan Purnomowelan, Siti Sundari, Wongsonegoro, Kasman Simudimorjo, dan Akagani. Kongres itu dilaksanakan dalam 3 tahapan sidang. Rapat pertama dilaksanakan hari Sabtu 27 Oktober 1928. Malam bertempat di Gedung Katolik Jongenlingan Bonn, Waterloopan, dapat dibuka oleh Ketua Panitia Kongres Pemuda II. Di dalam pembukaan ini juga dibacakan amanat tertulis dari Insinyur Soekarno, amanat tertulis dari pengurus Perhimpunan Indonesia yang ada di Belanda. Dalam sidang pertama, Muhyamin memberikan ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia. Dalam ceramah itu, Yamin menegaskan ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan bangsa, yakni faktor sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua dilaksanakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928, berlangsung pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Rapat ketiga dilaksanakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928, pukul 17.30 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Rapat ini dilaksanakan di Gedung Indonesia Club Gebau, Jalan Kramat Raya 106. Pada rapat ketiga ini rencananya akan diramaikan dengan acara pawai atau arak-arakan organisasi kepanduan. Namun, pawai gagal dilakukan karena dihalang-halangi oleh pihak polisi Belanda. Hal ini mengecewakan para peserta.
Rapat kemudian diistirahatkan. Pada saat istirahat ini, tampilan W.R. Supratman untuk memainkan lagu yang diberi judul Indonesia Raya. Namun untuk menyiasati agar tidak dilarang oleh orang Belanda yang hadir, W.R. Supratman menampilkan lagu tersebut secara instrumental dengan biola. Setelah istirahat, kemudian rapat dilanjutkan. Pada puncak Kongres Pemuda II ini diikrarkan sebuah sumpah yang kemudian kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Senantiasa menjadi keputusan penting yang historis monumental dalam Kongres Pemuda II. Setelah Kongres Pemuda II berakhir, perkumpulan-perkumpulan pemuda segera menyiapkan untuk melakukan prosesi fusi. Bahkan Jong Java sebagai organisasi pemuda terbesar dan tertua mengadakan kongres tanggal 25-29 Desember 1928 di Yogyakarta, memutuskan menyetujui untuk ikut fusi di dalam perkumpulan pemuda baru yang akan segera dibentuk. Sebagai pematangan persiapan fusi, pada tanggal 24 April dan 25 Mei 1929 diadakan pertemuan di Gedung Indonesia Club Gebel yang dihadiri perwakilan Jong Java, Jong Sumatera Nenboan, dan pemuda Indonesia. Dalam pertemuan ini disepakati hasil fusi akan melahirkan organisasi pemuda yang baru yang berdasarkan pada kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, Komisi Besar Indonesia Muda ini menyelenggarakan kongres pada tanggal 28 Desember 1930 sampai 2 Januari 1931 di Gedung Habibie Projo, Surakarta. Dalam kongres ini diputuskan organisasi baru sebagai hasil fusi berbagai organisasi-organisasi pemuda yang diberi nama Indonesia Muda. Pada saat diresmikan di Indonesia Muda, sudah memiliki 25 cabang di seluruh Indonesia dengan 2.393 anggota. Tujuan organisasi Indonesia Muda ini adalah membangun dan mempertahankan keinsiapan antara anak bangsa yang bertanah air satu agar tercapai Indonesia Raya. Karena Indonesia Muda berusaha memajukan rasa saling menghargai dan memelihara persatuan semua anak bangsa, menjalin kerjasama dengan semua komponen bahasa, mengadakan kursus untuk memberantas buta huruf. Nilai-nilai Sumpah Pemuda. Menurut Taufik Abdullah, kisah Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda memperhatikan pada kita tentang satu hal yang menarik dalam pengetahuan masa lalu kita. Sumpah Pemuda dipandang sebagai pengakuan fundamental dari sebuah bangsa yang masih dalam tahapan pembentukan. Jelas nilai yang utama dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan. Persatuan yang diilhami oleh asas perjuangan perlindungan Indonesia ini sudah lama diperjuangkan oleh para pemuda. Para pemuda dengan memahami sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia telah melahirkan kesadaran yang mendalam tentang pentingnya persatuan. Aceh berjuang, Banten, Mataram, Makassar, Maluku, tetapi gagal karena mereka berjuang di daerah sendiri-sendiri. Selanjutnya, Patimura, Pangeran Hidayatullah, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyadien juga kandas tidak mampu mengusir penjajah karena tidak ada saling membantu di antara mereka. Mereka belum mampu menjalin persatuan di antara mereka. Begitu juga di era modern, BU, SI, Indesparte, PSI, PKI, PNI belum berhasil membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajah. Setiap organisasi masih cenderung berjuang dengan organisasi sendiri. Oleh karena itu, berbagai organisasi pemuda berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan persatuan di antara anak bangsa, minimal di kalangan pemuda. Nilai berikutnya adalah kemandirian, jati diri, kedaulatan atau penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung dengan peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda telah meneguh pentingnya jati diri Indonesia, penguatan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Hal ini tercermin dalam ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan keikhlasan menjunjung satu bahasa Indonesia. Pernyataan satu nusa satu bangsa dan bahasa Indonesia ini menunjukkan adanya kesadaran yang amat tinggi tentang jati diri dan semangat kebangsaan kita semua sebagai orang Indonesia. Di balik peristiwa Sumpah Pemuda juga terkandung nilai demokrasi. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, persatuan diwujudkan, maka langkah-langkah perjuangan pun dilaksanakan. Dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Raya, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, perlu ada program-program kebersamaan, saling menghargai dan rebung parang di antara komponen bahasa untuk memajukan bahasa. Setelah maju dapat mandiri dan berdaulat, bahkan dalam strategi politik, para pemuda juga mengembangkan sikap saling menghargai, baik yang mengambil langkah kooperasi maupun non-kooperasi.
Mereka dalam berjuang tidak lagi dengan fisik dan kekerasan tetapi dengan bermusyawarah, berdemokrasi, misalnya melalui Volca